Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karo Kang Paijo di konten keluarga Jenaka Ngapak. Kali ini Kang Paijo hanya sharing saja, bicara tentang pubertas dalam Islam. Pubertas dalam Islam itu ketika diartikan secara bahasa itu sebenarnya ketika bicara pubertas itu dimaknai dengan akil balik. Tetapi kalau dimaknai dengan bahasa Indonesia itu sebenarnya hanya pubertas itu artinya proses perubahan fisik saat anak tumbuh berubah jadi dewasa yang melakukan reproduksi seksual dan rentang usia normal. Nah, mulai pubertas itu biasanya pada usia perempuan itu 10 sampai 12 tahun dan berakhir sekitar umur 15 sampai 17 tahun. Dan itu biasanya ketika perempuan itu biasanya gejala-gejalanya tentu biasanya perubahan secara anatomi tubuh, dan kedua adalah ketika sudah mengalami haid atau menstruasi. Nah, usia laki-laki itu mulai umur 11 sampai 12 tahun dan berakhir pada usia 16 sampai 17 tahun. Ini biasanya ditandai laki-laki itu ketika sudah masuk akil balik, itu ketika dalam Islam itu sudah mengalami ihtilam. Ihtilam itu mimpi dewasa. Tentunya ketika sudah masuk akil balik ini, tentunya dalam Islam tentunya sudah disunat. Nah, bicara tentang usia pubertas, ini tadi ketika sudah kami sampaikan, tentu ada penanda-penanda tadi yang sudah saya sampaikan di awal bahwa baik laki-laki atau perempuan ada ciri khas tersendiri, tetapi secara umum itu biasanya ditandai dengan adanya gangguan kesehatan. Terus yang kedua, adanya kecukupan nutrisi, dan yang ketiga tentu karena ada paparan bahan kimia, dan yang keempat adalah faktor keluarga. Ini adalah pertanda atau usia pubertas pada laki-laki maupun perempuan. Nah, yang selanjutnya ketika bicara tentang remaja, ini ketika bicara tentang batas usia menikah, itu kalau dalam Islam itu dalam Undang-Undang RI nomor 16 tahun 2019 atau perubahan Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan itu masuk di pasal 7 bahwa perkawinan diizinkan apabila pria dan wanita itu sudah mencapai umur 19 tahun. Dan tentunya ketika sudah masuk usia dewasa seperti ini, yang perlu kalian hindari tentu satu adalah bicara tentang penyakit kerawanan sosial, terus menghindari tentang pernikahan dini, terus tadi ada seks pranikah, terus tentu ada keterlibatan misalkan anak-anak remaja itu dinafsa, ini hindari. Berarti pernikahan dini, seks pranikah, terlibat dinafsa, tolong untuk hindari untuk usia remaja. Dan yang perlu dilakukan untuk remaja saat ini tentu satu adalah melanjutkan pendidikan, terus bekerja dan berkarya, dan yang ketiga adalah membekali diri dengan kecakapan hidup. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi pada anak-anak remaja fokus bahwa silakan untuk lanjutkan pendidikan, capai cita-cita yang tertinggi dan yang terbaik, bekerja dan berkarya untuk berinovasi, untuk menyumbangsi kepada negara, dan yang ketiga tentu membekali diri dengan kecakapan hidup. Terus yang keempat tentu ada proses hidup hemat. Artinya di situ kalian bisa menabung misalkan. Nah, itu adalah sekilas tentang pubertas di masa remaja kalian, dan kami akhiri. Apabila ada pertanyaan atau itu bisa silahkan kunjung ke alamat email kami atau nomor ponselnya
dan ada jadwal konsultasi. Terima kasih, kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.